Halo semuanya, perkenalkan saya Andra Nurul Iza, pengamat sosial UNJ, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada video ini saya akan membahas dan menganalisis sebuah fenomena yang sedang marak di lingkungan pendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu silent resignation. Nah, video ini itu dibuat sebagai bentuk analisis sosiologis terhadap bagaimana organisasi pendidikan, khususnya kampus, membentuk budaya tertentu yang bisa mengaruhi partisipasi dan keterlibatan mahasiswa secara signifikan. Oke, jadi apa sih silent resignation ini tuh? Nah, jadi istilah silent resignation ini itu awalnya berasal dari konsep quiet quitting yang biasanya ada pada dunia kerja. Tapi sekarang fenomena ini tuh juga muncul di kalangan mahasiswa-mahasiswa nih. Nah, mahasiswa yang mengalami konsep silent resignation ini itu biasanya masih hadir di kelas, organisasi, atau rapat-rapat kampus, tetapi dia tidak lagi aktif secara emosional maupun intelektual. Tidak ada inisiatif, semangat, atau keinginan untuk terlibat aktif. Nah, sifat ini itu terlihat dari diskusi-diskusi yang sepi nih di organisasi-organisasi kampus. Terus organisasi kampus ini juga itu kesulitan untuk mencari anggota-anggota aktif yang mau diajak bekerja untuk diskusi dan lain-lain. Dan mahasiswa yang hanya sekedar numpang absen di kelas ataupun di rapat. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi nih. Yang pertama itu ada budaya organisasi pendidikan yang terlalu kaku dan membatasi kreativitas mahasiswa dan ekspresi mahasiswa itu sendiri. Jadi, ada beberapa mahasiswa yang merasakan bahwa jika dia terlibat dalam suatu organisasi, itu tuh akan mempersempit untuk kreativitas dan ekspresi mahasiswa. Jadi mereka berpikiran bahwa percuma kita ikutan organisasi, tapi di dalamnya karena di dalamnya itu kreativitas dan ekspresi kita itu dibatasi. Nah, lalu yang kedua itu ada kurangnya ruang inklusif dan aman untuk menyuarakan pendapat atau gagasan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi, kelas, ataupun hal-hal semacamnya ini tuh merasakan bahwa jika dia berpendapat atau bersuara memberikan gagasan, itu tuh mereka tuh tidak akan merasa aman gitu, karena mereka nanti akan takut salah karena telah memberikan pendapat atau gagasan tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya tekanan akademik yang tinggi tanpa ada dukungan mental dan emosional dari kampus. Nah, academic pressure ini tuh sering banget dirasain oleh mahasiswa-mahasiswa nih, khususnya mahasiswa-mahasiswa semester akhir, mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, atau kayak mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk seperti maba-maba, karena mereka itu merasakan shock karena belum terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, itu tuh sehingga membuat mereka tuh kadang ada beberapa yang tidak bisa melanjutkan studinya, atau mereka kayak putus di tengah-tengah jalan. Nah, lalu yang keempat itu ada kepemimpinan yang tidak komunikatif dalam organisasi ataupun struktur kelas. Jadi bisa kita katakan sebagai miskomunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, ini tuh biasanya terjadi di dalam suatu organisasi ya. Tapi kepemimpinan yang tidak komunikatif ini tuh nantinya akan berjalan dengan panjang atau terus menerus, dan terus akan berulang lagi. Nah, ini tuh yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir ini adalah faktor yang biasa menyebabkan perubahan-perubahan lain atau biasa menyebabkan kejadian-kejadian lain, yaitu adalah adanya media sosial. Nah, pengaruh media sosial ini bisa kita ketahui bahwa dia itu sangat besar sekali, efeknya, impactnya itu sangat besar sekali. Dan di kasus silent resignation ini tuh juga media sosial itu berpengaruh, di mana mahasiswa itu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Kadang ada di beberapa media sosial, di beberapa platform itu mengungkapkan bahwa dia tuh merasa paling atau kayak merasa dirinya tuh perfect, dan nanti ada orang lain yang melihat berita itu atau melihat video itu, seperti misalkan di share di Reels IG, di TikTok, atau di apapun, dan orang-orang yang melihat itu tuh dan merasa dirinya tuh kurang baik, dan merasa kalau kok dia bisa seperti itu sedangkan saya gak bisa gitu. Nah, itu tuh yang menyebabkan dirinya merasa terpuruk seperti itu. Nah,
jika kita lihat dari sudut pandang sosiologis, kita itu bisa menganalisis beberapa fenomena ini melalui beberapa teori nih. Nah, yang pertama itu ada teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Nah, mahasiswa yang kehilangan makna terhadap perannya di dalam sistem kampus, jika partisipasi tidak dihargai, mereka cenderung menarik diri. Nah, seperti tadi yang disebutkan di beberapa faktor tadi, jika ada mahasiswa yang merasa gagasan atau pendapatnya itu jika disampaikan tidak aman, kurangnya ruang inklusif untuk memberikan pendapat, nah mereka tuh lambat laun tuh merasa tidak dihargai dan akan menarik diri mereka dari sistem tersebut atau kayak menutup diri gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu ada teori konflik dari Karl Marx. Nah, ini tuh terdapat ketimbangan kekuasaan antara mahasiswa dan institusi yang ada. Mahasiswa ini merasa tidak menjadi subjek aktif atau mereka karena cenderung menarik diri tadi dan mereka itu beranggapan bahwa mereka hanya sebagai pelengkap sistem. Nah, dari situlah mereka merasa tidak dihargai, tidak berguna di dalam suatu institusi atau sistem ini. Nah, jadi harusnya mereka terlibat aktif, tapi ternyata faktanya mereka mengurung diri, menarik diri, mengasingkan diri, seperti itu. Nah, lalu teori yang terakhir yang bisa kita lihat analisis sosiologisnya yaitu adalah teori budaya organisasi dari Deal dan Kennedy. Nah, budaya kampus yang tidak memberi apresiasi terhadap inisiatif akan menumbuhkan sifat apatisme dan menjatuhkan mahasiswa dari keterlibatan sosial, sehingga tadi disebutkan di faktor tadi mahasiswa itu cenderung menarik dirinya sendiri dari suatu sistem tersebut. Nah, contoh nyatanya kita bisa melihat dari banyaknya keluhan-keluhan di media sosial nih, kayak tadi pengaruh media sosial itu sendiri ya. Mahasiswa mengaku lelah secara mental dan tidak didengar dalam organisasi dan tidak lagi dipercaya bahwa suara mereka berpengaruh. Nah, di TikTok nih, platform TikTok bisa kita lihat nih, ada konten-konten yang mencetuskan caption atau elemen-elemen di videonya itu kayak datang ke kelas cuman buat absen, rapat organisasi isinya cuman formalitas, terus sudah nggak tahu lagi nih buat apa ikut ini semua. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa silent resignation ini tuh bukan hanya sekedar isu pribadi, tapi cerminan dari budaya organisasi pendidikan yang tidak ramah terhadap partisipasi aktif. Lalu menurut Edgar Schein, organisasi ini itu idealnya mentransmisikan nilai, norma, dan tujuan kepada anggotanya. Namun, jika mahasiswa tidak memahami peran dan makna itu sendiri, peran dan makna akan keterlibatan mereka karena minim komunikasi dan ketertutupan sistem tadi, mereka akan merasa terasingi atau alienasi. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan konsep apathic culture, yakni ketika norma dalam organisasi itu mendorong sikap yang penting hadir tapi tanpa kontribusi. Nah, budaya ini tuh sangat merusak kolektif dalam pendidikan. Jadi ternyata hal tersebut juga dipengaruhi oleh institusi itu sendiri. Nah, tapi kita juga selain ini tuh harus mereflektif diri sendiri juga. Nah, jangan hanya menyalahkan sistem saja. Nah, sebagai mahasiswa ini kita juga punya tanggung jawab untuk menghidupkan kembali semangat kolektif. Terus juga kita bisa saling support antar teman, menyemangati antar teman, berani bersuara. Bahkan jika suara kita kecil dan kita tuh harus pintar-pintar berpikir secara idealis maupun realistis. Lalu perubahan budaya organisasi ini itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, keberanian untuk tetap peduli dan hadir sepenuh hati. Nah, jika kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain, salah satunya seperti di Finlandia, di sana itu mahasiswa diberi ruang besar untuk menyusun program, menyuarakan pendapat, dan bahkan terlibat dalam forum evaluasi dosen. Nah, mungkin beberapa kampus di Indonesia ini sudah menerapkan hal tersebut, tapi ternyata hal ini tuh belum tersebar merata di seluruh Indonesia. Makanya ada beberapa mahasiswa yang saling membandingkan antara univ dia dengan univ yang lain. Kok univ saya nggak gini-gini sih, sedangkan univ lain tuh bisa gini-gini. Nah, partisipasi mereka ini tuh harus dijaga melalui sistem yang demokratif dan juga tidak hierarki. Nah, sebaliknya banyak kampus di Indonesia ini tuh lebih diam dan ikut. Jadi kayak mahasiswa tuh hanya sebagai udah
ikut dan diam dan ikut gitu. Nah, ini tuh budaya seperti ini tuh masih sangat kuat di beberapa kampus di Indonesia. Ketika mahasiswa ini mencoba berbeda pendapat, mereka bisa dianggap tidak sopan. Nah, budaya seperti ini tuh harus dikritisi jika tidak ingin organisasi pendidikan berkembang lebih sehat. Nah, silent resignation ini tuh juga berkaitan dengan literasi digital dan kesadaran diri nih. Jadi balik lagi ke mahasiswanya. Banyak mahasiswa yang lebih fokus untuk bersuara di media sosial daripada di dalam forum kampus nih. Nah, tapi jika tidak disalurkan ke ruang nyata, keluhan itu hanya akan menjadi echo chamber. Nah, kita perlu belajar menyeimbangkan antara ekspresi online dan aksi nyata. Literasi digital ini itu bukan hanya tentang tahu cara memposting, tapi juga tahu cara menyuarakan pendapat secara sehat dan konstruktif. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita bisa menciptakan organisasi kampus yang terbuka, mendengar, dan tidak kaku nih. Ini saran-saran untuk para ketua-ketua organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, terus kita juga bisa sering sharing-sharing dengan teman, berdiskusi, bukan hanya sekadar formalitas untuk absen dan notulensi aja. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan kritik sebagai bahan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Lalu kita juga bisa melibatkan dosen dan pihak-pihak kampus untuk membuka ruang dialog dua arah atau diskusi terbuka. Nah, langkah kecil ini itu seperti kita bisa berani berbicara di forum, mengadakan diskusi terbuka yang tadi seperti udah disebutkan, terus atau membuat konten edukatif di media sosial. Ini tuh bisa menumbuhkan budaya organisasi yang sehat. Jadi pemakaian konten, penggunaan media sosial itu juga ternyata bisa memberikan pengaruh baik atau impact baik ke kitanya sendiri. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sedari dini? Kita bisa membuat diskusi-diskusi kecil, banyak-banyak sharing dengan teman-teman. Nah, itu tuh hal-hal yang bisa kita mulai dari kecil. Maksudnya hal-hal kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Nah, ini dia contoh-contoh silent resignation yang mahasiswa-mahasiswa lakukan di sosial media. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung apakah kita masih benar-benar hadir dalam kehidupan di kampus atau kita sedang menarik diri secara perlahan tanpa sadar. Fenomena silent resignation ini adalah tanda bahwa kita perlu memperbaiki struktur, komunikasi, dan budaya dalam organisasi pendidikan. Saya Andrea Nurul, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.